Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Gaya Hidup yang Berpusat pada Injil, terambil di dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, supaya aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup berpusat pada Injil, kalimat yang begitu mudah dikatakan dan diajarkan. Tapi sayangnya, tidak banyak orang Kristen yang benar-benar menghidupinya. Bagi mereka, Injil hanyalah jaket keselamatan yang bisa dilepaskan begitu mereka sudah berada dalam keadaan aman. Benarkah orang-orang Kristen hanya membutuhkan Injil di fase awal kerohanian mereka? Benarkah Injil terlalu sederhana bagi orang Kristen yang sudah dewasa? Melalui teks hari ini, kita akan melihat bahwa Injil bukan hanya aksesoris dalam kehidupan, melainkan motor yang menggerakkan setiap aspek kehidupan. Di tengah kesalahan dan kesalahpahaman di atas, Paulus berusaha untuk menjelaskan peranan sentral Injil Yesus Kristus bagi setiap orang Kristen. Keterangan ini sekaligus berfungsi sebagai bantahan terhadap para pemfitnah dan kritikan terhadap para pengajar sesat Yahudi yang legalistik. Perbuatan baik memang tidak mungkin menyelamatkan, namun orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin mengabaikan perbuatan baik. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimanakah gaya hidup yang berpusat pada Injil Yesus Kristus? Pertama, hidup yang diperuntukkan bagi Allah di ayat 19. Ada kesamaan ajaran antara Paulus dan pemimpin Yahudi yang legalistik. Keduanya sama-sama meyakini bahwa hidup adalah untuk Allah. Paulus menyaring pandangan ini. Ia bahkan menegaskan bahwa tujuan dari kematiannya untuk Taurat adalah supaya aku hidup untuk Allah. Perbedaan di antara keduanya terletak pada peranan hukum Taurat dalam memberikan kehidupan bagi Allah. Golongan legalistik Yahudi meyakini bahwa kehidupan kekal bisa diperoleh melalui ketaatan kepada Taurat. Paulus berpikiran sebaliknya. Melalui hukum Taurat, dia justru mengalami kematian. Di ayat 19, sebab melalui hukum Taurat, aku telah mati untuk Taurat. Artinya, dia tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, yang justru meletakkan dia di bawah murka Allah. Jadi, apa artinya hidup bagi Allah di sini? Hidup bagi Allah ternyata bukan tentang melakukan praktek-praktek kesalehan untuk membuat Allah terkesan dengan kebaikan kita, melainkan mengakui dan mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah bagi kita, tanpa didorong oleh kesadaran dan pengakuan terhadap kebaikan Allah bagi kita. Semua kebaikan yang kita lakukan bagi Dia justru melukai hatinya. Kita tidak hidup bagi Dia, tidak peduli seberapa besar usaha kita untuk menyenangkan Dia. Hanya kebaikan yang responsif terhadap kebaikan Allah yang benar-benar merupakan kebaikan di mata Allah. Kedua, hidup yang dikuasai oleh Kristus di ayat 19b-20. Frasa telah disalibkan dengan Kristus perlu dipahami dengan tepat. Beberapa orang hanya melihat ini sebagai sebuah ungkapan teologis yang abstrak. Yang lain mencoba melakukan perbuatan tertentu sebagai bukti bahwa mereka disalibkan bersama dengan Kristus. Misalnya, menderita bagi Dia atau bahkan menyalibkan diri bagi Dia. Ini semua keliru. Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah walaupun yang disalibkan di Golgota adalah Kristus, tetapi Allah memperhitungkan hal itu pada kita. Kristus menjalani kehidupan yang benar secara sempurna, sehingga kegagalan kita dalam menaati seluruh perintah Allah telah memberikan kepada Dia. Kristus juga mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman akibat kegagalan kita, sehingga kita tidak perlu lagi dihukum karena kegagalan tersebut. Jadi, disalibkan bersama Kristus bukan tentang apa yang kita perbuat, melainkan apa yang Kristus perbuat bagi kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.